lagi di Midnight Live. Aumannya mana suaranya? Seperti biasa kalau bahas bola ada Erwin Fitriansyah. Apa kabar Bung Erwin? Alhamdulillah baik Reza. Serius banget ngeliatin HP apa lagi liatin starting line up nih? Line up ini. Udah keluar? Udah. Oke, gimana nih starting line up timnas Indonesia jelang laga Arab? Melawan Arab. Lawan Arab ini Ole Romeni nggak main. Oke. Nggak main jadi starter. Ya ada di bangku cadangan. Oke. Di belakang Martin Paes. Alhamdulillah bisa main nih kayaknya ya starter. Ya. Terus ada Kevin Dix, Jay Izes di belakang. Dean James karena Verdong udah pasti nggak main karena cedera. Terus di tengahnya ada Beckham. Wah, Beckham menarik ini ya. Ya starter dia. Terus ada Joey Pelupesi, Ricky Kambuaya, ada Mark Klok. Mark Klok juga ditaruh di starter pemain tengah. Terus di depannya Yakob Sayuri sama Ragnar Uratmangun. Ya, terus ada Miliano Jonathan. Oke, kalau dari formasi ini, formasi apa yang akan diracik oleh Patrick Kluivert? Kalau ngelihat dari starter yang ini 3-4-3 ya. 3-4-3. Jadi karena nggak ada Ole Romeni, sangat mungkin Ragnar Uratmangun yang dimainin jadi striker. Karena waktu pertandingan pertama di tahun lalu waktu main di Arab dan skornya 1-1 kan Ole juga belum ada. Ragnar yang main di depan sama Rafael Strike. Tapi Rafael kan sekarang juga nggak dipanggil gitu. Iya, iya. Dan waktu itu satu sama ya? Satu-satu. Aku sayang ibu. Iya. Kalau dua-dua? Aku sayang ayah. Tiga-tiga aku sayang semuanya. Dari tadi serius terus soalnya. Iya. Soalnya excited banget nih mau lihat timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi lagi. Ya. Peluangnya gimana untuk bisa mengalahkan Arab Saudi? Paling tidak di round 4 round 3 ya. Di round 3 itu kan Indonesia ketemu 2 kali sama Arab Saudi. Ya. Sekali main di Arab Saudi, sekali main di Jakarta, nggak kalah. Ya, di sana main 1-1, di Jakarta menang 2-0. Jadi artinya secara motivasi, secara track record pertemuan, Indonesia punya peluang yang cukup terbuka gitu ya. Bukan cuma untuk seri tapi juga untuk bisa memetik hasil kemenangan. Iya, betul. Karena kalau memetik buah di kebun, ya. Di laga nanti kita harus bisa memetik kemenangan. Itu dia. Apa yang membedakan laga pertama dan kedua ketika kita menghadapi Arab Saudi walaupun pelatihnya saat itu ya Sintayong ya. Apa menurut Bung Erwin ya catatan apa yang perlu kita perhatikan di dua laga tersebut? Di round sebelumnya waktu main di Arab Saudi di round 3 itu terutama waktu main di Arab Saudi itu kan belum ada Kevin Dix, Ole juga belum ada, Joey Pelupesi juga belum ada gitu ya. Pemain-pemain itu kan belakangan menjadi warga negara Indonesia waktu itu belum. Dan kita bisa menahan imbang 1-1 kita main aja. Indonesia waktu itu bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1. Pelatihnya juga waktu itu masih pelatih lama gitu ya. Artinya sekarang dari komposisi pemain lebih kuat dong dengan tambahan pemain naturalisasi. Nah itu dia salah satu keunggulan teknis dari Indonesia sekarang ya. Waktu berkumpulnya jelas sudah lebih sering ya bermain. Jay Izes kan juga bilang waktu main di Arab di pertandingan sebelumnya itu kan sama sedang berjuang ke Piala Dunia tapi ya latihannya baru sebentar, baru bergabung gitu ya. Terus pemain-pemainnya juga belum selengkap sekarang gitu ya. Itu sebuah keunggulan teknis kalau sekarang ya dengan pemain yang lebih lengkap dengan waktu berkumpul yang sudah lebih sering gitu. Itu keunggulan teknis. Nah, kalau di laga yang kedua kita berhasil membungkam Arab Saudi di Stadion GBK gitu kan. Apa catatan Anda dari kemenangan tersebut? Oh, catatan berarti saya harus ambil catatan. Enggak. Ini kan bahasa ini catatan. Udah nyiapin ya. Biar kayak komentator-komentator itu loh. Bung Erwin, apa catatan Anda terkait laga ini, Bung Erwin? Tidak terjadi apa-apa, Bung Reza. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Gol. Banyak loh catatannya. Iya, ini dari siaran-siaran sebelumnya. Gitu. Saya kan udah 2 kali. Sama kayak Cing Abdel. 2 kali dia kan. Jadi Cing Abdel, saya 2 kali juga di sini. Gitu. Ini yang ketiga. Ini ketiga. Iya. Ngelewatin Cing Abdel. Alhamdulillah. Maaf ya Cing Abdel.
Jadi apa catatannya? Jadi catatan saya di 2 pertandingan Ya. sebelumnya gitu ya. Bawang merah 1 kilo. Catatan belanja ini. Catatan dapur itu, titipan bini itu. Iya, iya. Jadi di 2 pertandingan lawan Arab, waktu main di Arab, waktu main di Jakarta, itu secara possession kalah Indonesia. Secara shot on target kalah. Jadi possessionnya 66% dibanding 34% waktu main di Arab. Waktu main di Jakarta itu lebih sedikit lagi, 23% possessionnya, Arab 77%. Kan jomplang banget gitu. Tapi dengan possession yang sedikit, itu bisa menang di Jakarta. Ya. Jadi dengan efektivitas permainan yang dimainkan di 2 pertandingan, itu Indonesia bisa nggak kalah dan bisa menang di Jakarta. Iya. Dan kemenangan Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi itu kan berkat gol dari Marcelino Ferdinand. Iya. Sementara Kayaknya gini ya di kursi ya. Iya. Mirip nggak? Tapi ya sekarang dia nggak main. Nggak main. Nah ini kan akan berdampak besar pada komposisi tim, Bung Erwin. Ya, yang diingat sama orang adalah ketika menang dua-duanya itu golnya Marcelino Ferdinand. Tapi itu kan sudah di bulan November tahun lalu itu. Sepanjang dari November sampai sekarang hampir setahun. Itu kan banyak yang terjadi gitu ya. Ada pemain-pemain baru datang gitu ya. Miliano Jonathan, Mauro Zylstra itu kan juga datang. Itu kan secara nggak langsung adalah menjadi pesaing dari pemain-pemain yang sudah ada termasuk Marcelino. Kebetulan Marcelino itu agak susah untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Jadi secara kesiapan tanding kalau nggak main di klub itu kan juga agak riskan gitu ya. Dibandingkan dengan pemain-pemain yang jam terbangnya di klub itu lebih banyak. Iya. Itu juga yang membuat alasan Marcelino mungkin alasannya itu nggak dipanggil gitu. Karena nungguin ya. Karena ya. Udah tahu udah template. Ya. Jadi menurut Anda kita nih underdog nih di round keempat ini. Kalau under table situ ya. Kalau underwear saya pakai underwear. Ya. Boleh lihat gak? Kacau nih. Jadi gimana? Kalau lawan Arab, underdog sebenarnya nggak juga kalau dari rekor pertemuan ya. Tapi kan ada faktor non teknis, ada faktor teknis juga yang mengiringi perjalanan Indonesia sebelum di pertandingan nanti ini. Faktor non teknis itu kan sesuatu yang susah untuk dihadapi dan dikalahkan sebenarnya ya. Dikalahkan itu dalam arti apa? Arab pakai wasit di pertandingan ini nanti pakai wasit Kuwait. Udah diprotes, tetap aja nggak berubah gitu kan. Katanya itu udah yang terbaik kata AFC. Kata AFC ya? Iya. Ya kata AFC tapi kata Indonesia ya enggak lah gitu. Iya. Karena kan ada wasit dari Uzbekistan misalnya, dari Jepang, Korea, dari China gitu. Artinya kan ini sebuah faktor non teknis yang harus dihadapi oleh Indonesia gitu. Oke, nanti kita akan bahas itu lebih jauh lagi. Tapi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.